warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sumiati, Sarjana Kependidikan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Tlogosari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 berkaitan diseminasi budaya positif di sekolah kami, yaitu SMK Tlogosari Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Tlogosari Semarang, Bapak Marbi SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Sumiati SPD selaku pemateri utama. Tidak lupa Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan TO dan TAV beserta jajarannya yang selalu berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang media dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dengan tema bersama kita bentuk karakter unggul mulai dari kelas. Sebelum kita buka acara pada siang hari ini, perkenalkan, nama saya Sinta Susilawati. Dan susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, materi utama, lain-lain, dan penutup. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya kita membuka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Terima kasih banyak. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Adita Mai Purwanti, dipersilakan. Kepada hadirin semua, saya persilakan berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih banyak, hadirin bisa duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marbi SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SMK Telogosari Semarang. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Sumiati SPD selaku CGP Angkatan 11. Yang berbahagia, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kenikmatan anugerahnya kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama di ruangan ini dengan kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Maka patut kita syukuri dengan kalam syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Karena budaya positif, disiplin positif ini sangat digelurakan oleh semuanya. Seperti kemarin kita dengarkan dari pengawas agama Pak Sarjono, Pak Afik juga sangat menyarankan disiplin positif, budaya positif di sekolah dikembangkan. Lebih detail tentang budaya positif nanti di breakdown ke disiplin positif dan lain-lain nanti akan dipaparkan oleh Bu Sumiati. Semoga kegiatan di siang hari ini dari awal sampai akhir membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga kita nanti bisa membudayakan budaya positif di lingkungan rumah maupun di sekolah. Acara selanjutnya, acara utama, yaitu pemaparan dari Ibu Sumiati selaku CGP Angkatan ke-11. Kepada Ibu Sumiati dipersilahkan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Margidi SPD MPD selaku Bapak Kepala Sekolah SMK Telogosari dan Bapak Ibu Waka SMK Telogosari, dan juga Bapak Ibu guru beserta karyawan SMK Telogosari, Sugeng Rawo. Dan di sini saya akan kita semua belajar bersama nih Bapak Ibu, belajar berkaitan dengan budaya positif yang saya dapat dari calon pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Bapak Ibu yang hebat, di sini saya menyampaikan diseminasi budaya positif dengan tema bersama kita bentuk karakter unggul mulai dari kelas. Nah, kenapa saya pilih ini? Nanti Bapak Ibu setelah ada penjelasan yang berkaitan budaya positif yang ada, itu tahu kenapa saya memilih seperti ini, dan juga nanti di SMK Telogosari bisa tercipta budaya positif dan disiplin yang tanpa adanya kekerasan atau dengan hukuman seperti itu, Jadi saya lanjutkan sebelum ke materi Bapak Ibu, karena ini sudah siang dan menjelang sore, silahkan berdiri sejenak. Hanya tepuk biasa, saya bilang tepuk berarti panjenengan tepuk 2 kali. Tepuk. Saya bilang lagi tepuk 1. Tepuk bilang hey. Jawil teman sebelah. Oke. Terus nanti saya tepuk 2. Tepuk lagi langsung Jawil sebelah. Kebalikannya. Berarti kalau kanan bilang hai, kalau kiri bilang wow.
Ya, kita mulai semangat ya Bapak Ibu. Tepuk tangan. Tepuk 1. Tepuk 2. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semangat dan keren luar biasa. Aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Gimana budaya positif? Jadi yang pertama kita tujuannya memahami pentingnya budaya positif dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Jadi ini buat pribadi dan juga masyarakat. Di sini adalah masyarakat sekolah yaitu SMK Telogosari. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh-contoh budaya positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tidak hanya materi saja, jadi nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing untuk mendidik anak-anak kita. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam mempromosikan budaya positif di lingkungan sekitar. Yang keempat, mampu menyebarkan kesadaran tentang pentingnya memelihara dan mengembangkan budaya positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya, capaiannya semoga nanti bisa kita capai bersama. Nah, ini konsep utama budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar kita ya. Dari tahun 2013 kita kan ada kurikulum 13. Di situ kurikulum merdeka, ini ada lagi kurikulum nasional. Itu perubahan paradigma belajar kita. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang ke-6, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi panjenengan semua sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Waktu pendampingan individu kedua sudah saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita mau pelajari bersama ya Bapak Ibu, disiplin positif. Budaya positif menuju profil pelajar Pancasila itu diawali dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemarin sudah diberi contoh oleh beliaunya Bapak Budi Rinduanto SPD dan saya sendiri. Jadi budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Nah, ini kita mulai yang pertama. Mohon nanti Bapak Ibu bisa memberi komentar dan contoh apa itu makna dari disiplin. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa dari disiplina yang artinya belajar. Makanya kan tadi saya itu tidak bisa apa-apa Bu. Jadi kita Bapak Ibu, jadi saya pengen kita itu belajar bersama. Jadi mana nanti ada kekurangan dan kelebihan kita itu saling ibaratnya kita makan sayur nih Bapak Ibu,
brokoli, yaitu berorientasi dan berkolaborasi. Oke, dan tidak lupa dicampuri gambas, okay? Kalau punya ilmu, gak pelit-pelit untuk berimbas. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu, monggo siapa yang bisa untuk mendefinisikan disiplin itu apa dan penerapannya bagaimana. Terima kasih Bu Sumiati yang luar biasa. Disiplin kalau menurut saya tingkah laku atau sesuatu sesuai dengan norma, etika atau tata tertib atau mungkin hukum. Dan itu wajib dilakukan mulai dari lingkungan sekecil apapun sampai institusi yang sebesar apapun, biar semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita suatu institusi tersebut. Dan disiplin sebagaimana sesuatu yang harus kita taati, pasti ada sanksi disiplinnya. Nah, sanksi disiplin itu bisa kita sepakati. Itu Bu Sum, terima kasih. Oke, aplaus untuk Pak Budi. Terima kasih Bapak Budi telah memberi makna disiplin. Jadi disiplin itu kita awali dari diri sendiri Bapak Ibu. Jadi nanti bisa baru kita terapkan atau imbaskan untuk dengan orang lain. Satu lagi Bapak Ibu, oke, Pak Sarjono, Sarjana Keagamaan. Terima kasih. Terima kasih. Saya singkat saja. Disiplin menurut saya itu melakukan suatu aktivitas sesuai dengan norma yang ditentukan. Sebagai contoh adalah sebagai seorang Islam itu melakukan sholat 5 waktu tidak boleh melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Lebih baik awal waktu atau paling tidak kita sesuai waktu yang ditentukan. Itu namanya disiplin, itu contohnya seperti itu. Terima kasih. Buat aplaus sama Pak Budi. Terima kasih Pak Sarjono, Sarjana Keagamaan. Jadi disiplin positif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita beragama Islam dengan menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring Turing School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Omar Pipi SPD, bahwasanya kita memberi penghargaan seseorang itu tidak ada bagusnya dan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya.
Jadi penghargaan itu apa? Makanya kita sebagai Bapak Ibu guru, kita juga memberikan penghargaan terhadap anak didik kita itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi biar nanti pada anak-anak itu tidak selalu kalau disuruh apa-apa tidak harus dengan reward atau penghargaan. Dia pasti sudah mengharap, wah jadi nanti kayak contohnya saya sendiri dalam pelajaran matematika, nanti tak suruh maju, Bu saya maju kalau betul nanti saya dikasih nilai yang 100 ya. Nah, seperti itu, ada ya seperti itu. Tapi tujuan di sini kita memberikan penghargaan, di mana penghargaan itu nanti akan timbul nilai kebajikan yang ada atau melekat dari diri anak itu sendiri nih Bapak Ibu. Jadi bukan karena kita melakukan sesuatu itu bukan karena ribet. Nah, kalau kita sebagai guru, contohnya dengan datang tepat waktu. Nah, apakah di situ ada aturannya atau ada hukumannya jika kita terlambat? Nah, seperti itu. Apakah nanti kalau kita masuk tepat waktu, adakah penghargaan yang kita dapatkan, Bapak Ibu? Ada. Nah, di sini ada itu penuh tanda kutip. Ada yang bagaimana, Bapak Ibu? Monggo silakan siapa yang bisa membantu. Ada yang bagaimana untuk memberikan apabila kita itu datang dengan tepat waktu. Bu Rosi. Penghargaannya bisa merasa puas diri karena sudah datang tepat waktu. Kemudian penghargaan yang lainnya dari sosial, kalau dilihat sama murid-murid, gurunya tidak terlambat pasti akan lebih baik seperti itu daripada gurunya terlambat. Begitu. Oke, aplaus buat Bu Rosi. Keren, luar biasa. Ini tidak mengharapkan penghargaan atau reward Bapak Ibu. Ya, ini perlu kita contoh. Jadi kita masuk tepat waktu. Jadi kita itu merasa nyaman, ya, tidak kemerungsung. Mau apa-apa kita masuk kelas juga persiapan. Itu salah satu contohnya. Ya, itu saya lanjutkan. Nah, ini jadi dari tindakan apa yang kita lakukan. Ini salah satu, ada beberapa contoh. Ya, nanti itu panjenengan coba pahami mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi. Jadi selama ini saya sendiri juga tidak tahu ini hukuman atau konsekuensi. Saya baru menyadari bahwa ini adalah hukuman, ini konsekuensi baru saja Bapak Ibu. Jadi ini saya tularkan ke panjenengan. Jadi nanti biar tahu bagaimana kita mendidik anak-anak kita biar tidak ada hukuman atau penghargaan. Jadi di mana nanti anak-anak kita timbullah karakter, nilai kebajikan yang melekat pada diri anak masing-masing. Tuh ya. Jadi ini contohnya, misalnya si A terlambat datang sekolah nih. Catat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi itu tadi tidak terlambat karena terlambat sekolah. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu kira-kira positif atau negatif Bapak Ibu? Hukuman negatif. Nah, hukuman yang negatif. Jadi hukuman itu juga ada dua, hukuman negatif dan hukuman positif. Nah, gimana Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat itu? Kira-kira positif atau negatif? Negatif. Negatif. Mengapa, Bu? Minta tolong untuk dijelaskan mengapa. Karena mungkin tidak terlalu berpengaruh ke anaknya, bisa dikasih
yang ada manfaatnya untuk dirinya dan lingkungannya, misalkan terlambat mengambil sampah, misalkan membersihkan kelas atau apa. Oke, bisa ada yang nambahin? Oke, jadi ini merupakan hukuman yang negatif karena nanti anak itu bukan jeda, jadi besoknya tidak akan terlambat, tetapi anak yang kadang dimana mentalnya yang kurang bagus, maka anak tersebut malah akhirnya nanti tidak akan masuk sekolah di sana, efeknya di sana. Terus berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Kira-kira hukuman positif atau negatif Bapak Ibu? Positif. Lakukan, saya lakukan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Jadi ini bisa positif, bisa negatif. Satu positifnya itu jika lari mengelilingi basket 2 kali pada saat jam olahraga. Itu bukan hukuman Bapak Ibu, hukuman tapi positif, kan jamnya olahraga. Itu. Kalau yang negatif itu kita lihat apakah anak tersebut sehat. Kita kan tidak tahu anak tersebut itu sehat atau tidak. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini dulu saat COVID ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan hukuman push up, jadi kekerasan. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini adalah konsekuensi karena perbuatan itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Jadi dilakukan dirinya sendiri. Karena meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Ya, ini hukuman yang sifatnya kira-kira positif atau negatif? Negatif ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Itu bukan hukuman. Inilah tindakan guru yang sering saya lakukan Bapak Ibu dulu. Tapi setelah tahu apa efeknya, apa nanti imbasnya pada karakter anak, jadi seminimal mungkin sebisa saya tidak menggunakan hukuman. Saya lanjutkan, ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Jadi selama ini saya beri contoh saya sendiri betapa pentingnya anak-anak itu kita libatkan Bapak Ibu. Jadi ibaratnya anak-anak itu diwongke, bahasa Jawa ini diwongke. Jadi saya diajak bicara untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bukan dari aturan Bapak Ibu, jadi dari kesepakatan bersama. Jadi itu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, ini
sudah saya laksanakan. Jadi alhamdulillah ada perubahan ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita terapkan bersama, apalagi di momen-momen yang tepat. Kita kan baru tahun pelajaran baru awal, ini baru awal. Silahkan panjenengan membuat kesepakatan kelas masing-masing, karena kita kan bukan guru kelas tapi guru mata pelajaran. Monggo, jadi setiap guru mata pelajaran bisa membuat kesepakatan masing-masing sesuai anak-anak yang diampu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, bisa dilaksanakan nanti untuk keyakinan kelas. Nah, ini contohnya kemarin di 12 TKRO 3 ini sudah mendapat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana yang pertama mulai hari dengan selalu tepat waktu. Nah, di sini kan banyak, tidak hanya datang. Jadi dari kita pergantian jam, jadi kita kesepakati. Jadi ada kesepakatan di mana tidak hanya kehadiran saja. Yang kedua, nih, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jadi kerapian kelas dan kebersihan itu bukan tanggung jawabnya tukang kebersihan ya Bapak Ibu. Jadi kebersihan kita jaga di dalam kelas tersebut. Semuanya berperan, tidak hanya 1-2 anak saja. Jadi semuanya berperan. Yang ketiga, bersikap baik dan menghargai semua orang. Ini biasanya anak-anak kita kalau tidak mengajar di kelasnya, nah panjenengan sudah tahu bagaimana anak-anak kita yang istimewa. Jadi makanya kita buat kesepakatan kelas bersikap baik, menghargai semua orang. Yang keempat, mematikan HP saat KBM berlangsung kecuali atas izin guru. Nah ini ya, jadi kita sepakati bersama kalau anak-anak itu tidak diperkenankan membuka atau menggunakan HP. Demikian juga kita, karena kita memberi contoh. Jadi ini kita sepakati bersama. Jadi saya membuka HP, maaf, nah sama tadi kan izin. Nah, ada izin kepada anak, maaf ini ada telepon atau ada WA yang saya yang penting atau urgent. Jadi kita jelaskan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu nanti kan biar dia tidak merasa terhakimi atau apa namanya Pak Rindu itu terdolimi ya. Yang kelima, keluar masuk kelas izin terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu ya, kita terapkan. Kenapa? Anak-anak itu tidak tahu hal ini itu kenapa harus disepakati Bu. Kan sudah ada tata tertib. Tata tertib dengan kesepakatan kelas kira-kira sama tidak Bapak Ibu? Beda, pintar. Matur nuwun gitu. Jadi monggo bisa dijelaskan Ibu, mengapa kok itu dimasukkan dalam tata tertib itu juga merupakan aturan, bukan kesepakatan atau keyakinan. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, kesepakatan itu adalah perjanjian kita dengan anak-anak yang mana ada beberapa hal tidak tercantum dalam peraturan tata tertib sekolah. Sedangkan untuk tata tertib sekolah di sana sifatnya umum, tidak yang individual antara satu orang dengan satu orang lagi. Saya kira itu. Dan biasanya peraturan sekolah itu membuat anak seperti diawasi terkait
berdasarkan kesepakatan kelas. Karena mereka sudah sepakat, jadi apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka inginkan sudah menjadi kesepakatan bersama. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Coba kita memberikan semangat kita. Jadi saya salam, kamu jawab pagi-pagi tetap semangat itu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali di tahun ajaran baru ya. Ya, saya ucapkan selamat di kelas masing-masing. Jadi sebelum kita belajar, maka tidak lupa supaya pembelajaran kita nanti lebih baik lagi, kelas kita nyaman, maka kita buat untuk kesepakatan kelas. Jadi dalam kesepakatan kita akan menuliskan kata-kata keyakinan yang akan menjadi pedoman kita nanti setiap hari. Jadi kata-kata ini membantu kita dalam bersikap baik kepada teman-teman, menghormati guru, menjaga lingkungan, dan tentunya untuk saling mendukung satu sama yang lain dalam pembelajaran. Jadi ini adalah kesempatan bagi kalian untuk berbagi ide tentang bagaimana kita bisa membuat kelas kita ini menjadi penuh dengan hormat, kerjasama, dan kebahagiaan. Ingatlah, kesepakatan ini bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang membangun kebiasaan yang baik yang akan membantu kita dalam pembelajaran. Ya. Dari kesepakatan ini bukan tentang aturan, tetapi tentang membangun kebiasaan baik yang akan membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah kita. Jadi setiap dari kalian yang punya suara, dan setiap suara itu penting dalam membuat kesepakatan ini. Jadi mari kita pikirkan baik-baik dan tuliskan kata-kata keyakinan yang menurut kalian bisa membantu kita semua belajar dan tumbuh bersama. Kira-kira siap? Oke. Sebelum kita menuliskan keyakinan kelas kita, jadi perlu saya bahas bersama, yaitu supaya nanti tujuannya kita membuat kesempatan kelas yang kita bangun bersama, biar adalah sebagai tempat untuk belajar, tumbuh dan berkembang. Jadi sebelum ke situ saya tanyakan dulu yang berkaitan dua hal, yaitu nilai disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, kira-kira kalian sudah pernah dengarkah dengan kata disiplin positif? Apa yang kalian rasakan ketika mendengar kata disiplin positif? Apa yang terlintas di benak kalian? Oke, terus ada lagi. Ada yang tahu apa itu tentang disiplin positif? Saya Bu, aturan yang membangun kita belajar dengan baik dan tidak kita merasa tekanan. Oke, itu ya disiplin positif artinya menaati aturan dengan baik dan juga
aturan itu kita membantu kita belajar dengan baik. Oke, berikutnya bagus. Bagaimana menurut kalian, apa pentingnya kita membuat kesepakatan kelas yang berdasarkan disiplin positif? Semua nyaman, aman di kelas. Baik. Oke, lanjutnya. Supaya kita tahu apa yang seharusnya dilakukan dan bisa mengingatkan teman-teman. Oke, kalian benar sekali. Nah, sekarang coba pikirkan apa nilai kebajikan yang menurut kalian penting untuk kita tanamkan dalam kesepakatan kelas kita. Kejujuran supaya kita selalu berkata jujur. Oke, siapa lagi? Lagi supaya kita bisa memahami perasaan teman-teman. Luar biasa. Close buat teman-teman. Oke, selanjutnya, mengapa menurut kalian nilai-nilai kebajikan ini itu penting kita jaga setiap hari di kelas? Karena bisa membuat suasana kelas menjadi lebih baik. Ada lagi? Ya, kalau semua berbuat baik, kelas jadi lebih menyenangkan. Oke, yuk. Ya, kalian hebat sekali dalam menyampaikan pendapat hari ini. Oke, sekarang mari kita pikirkan bersama bagaimana kita bisa menuliskan kata-kata keyakinan kita untuk kelas ini supaya menjadi nyaman dan aman, kita bisa belajar dengan enak. Oke, kita sepakat? Oke, nanti saya bagikan sticky note-nya. Kalian tuliskan kalimat, kata-kata kita buat sebagai keyakinan kelas yang intinya tadi disiplin positif. Oke. Sebentar, ini saya bagi ya, nanti ditulis. Yang sudah saya bagikan silakan nanti ditulis kalimat apa yang bisa kita jadikan kesepakatan kelas bersama. Oke, silakan diambil, nanti kalau sudah susah ditambahkan sebelah. Kami berkomitmen untuk selalu datang tepat waktu dan siap mengikuti pelajaran. Datang tepat Waktu siap untuk mengikuti pelajaran. dan siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, berikutnya. Kami akan menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Berikutnya. Kami tidak untuk kesepakatan kelas kita sudah terbentuk. Yang pertama yaitu kami berkomitmen selalu datang tepat waktu dan siap untuk mengikuti pelajaran. Mengapa kalian menuliskan kesepakatan seperti ini?
Siapa yang bisa? Ya Bu. Oke. Agar tidak mengganggu pelajaran. Oke, ada lagi? Oh ya. Supaya kita bisa mengikuti pelajaran. Oke. Bagus. Jadi kalau kita datang tepat waktu, kita itu lebih enak dan tidak mengganggu pelajaran dan juga orang lain. Di kesepakatan kita, nih, kami akan menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Mengapa hal itu harus dilakukan? Saya Bu. Oke, Agar Mas. kelas kita nyaman dan sehat. Oke, siap. Ada lagi? Ya Bu. Ya. Kita tetap belajar di sini. Bagus. Kebiasaan menjaga kebersihan kelas juga merupakan bentuk kepedulian. Bagaimana kita bisa mengembangkan kepedulian ini menjadi nilai kebajikan di kelas kita. Siapa yang bisa menanggapi tentang kebiasaan menjaga kebersihan dan dalam bentuk kepedulian bagaimana? Terus kebiasaan menjaga kebersihan juga menjadi bentuk kepedulian kita semua ya. Namun bagaimana kita bisa mengembangkan kepedulian ini menjadi nilai kebajikan di kelas? Siapa? Oke. Dengan menjaga kebersihan kita menunjukkan bahwa kita peduli pada teman-teman dan lingkungan. Oke, lagi siapa? Mas? Oke. Setuju? Kita setuju semua. Terus berikutnya bagaimana kalau kita menulis keyakinan kelas kita seperti kami yakin dengan menjaga kebersihan kelas kita sedang menunjukkan kepedulian dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Mengapa dan bagaimana kita menulis keyakinan bahwa kami yakin dengan menjaga kebersihan kelas kita sedang menunjukkan kepedulian hormat terhadap diri sendiri. Oke. Oke, jadi dengan kebersihan tidak hanya kamu kepentingan diri sendiri, tetapi ini untuk kepentingan bersama demi menjaga apa? Kebersihan, kesehatan. Oke, setiap hari kita diajarkan untuk berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Menurut kalian, apa yang bisa terjadi jika semua orang di kelas selalu berbicara dengan sopan sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita kesepakati tadi bersama ini? Berbicara sopan dan tidak mendahului atau kita memperhatikan orang lain itu tersinggung atau tidak. Siapa? Oke. Kita tidak berteman dan bisa saling mengerti. Oke, lanjut. Lainnya, bicara dengan sopan itu adalah bentuk dari rasa hormat. Bagaimana rasa hormat ini bisa menjadi kebiasaan baik dalam hidup kita? Ya, semua kelas menandatangani kesepakatan kelas yang kita buat. Silakan Mas. Oke. Oke, ya. Oke.
Sudah kita tanda tangani. Sekarang kita Bu Sum dibantu untuk menempelkan di papan pengeluar ya, biar nanti setiap pembelajaran kita bisa saling mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita. Ya, salah satu perwakilan maju untuk menempelkan. Ayo. Gus. Ya, dua orang. Juga bisa. Oke, sudah. Terima kasih sudah tertempel. Silakan kembali lagi. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Keempat, kebutuhan kebebasan atau jadi kebutuhan dan pilihan. Kelima, kebutuhan akan kesenangan. Dan di sini Bapak Ibu, kita dasarnya manusia. Jadi bukan hanya guru saja, tetapi ini penting kita terapkan pada anak-anak kita. Jadi ini kebutuhan dasar manusia harus kita tetap terapkan ya, dengan diseminasi ini nanti bisa kita terapkan. Nah, monggo bisa panjenengan simak tentang video kebutuhan dasar manusia itu yang bagaimana dan penerapannya bagaimana. Ini videonya dari Kemendikbud tadi. Halo semuanya, di video kali ini Miss akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak-anak perlu mengetahui apa saja kebutuhan manusia? Video kebutuhan dasar manusia. Nah, bisa ditanya apa kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan dasarmu sebagai manusia? Ada jawab kebutuhan makan, bermain, jalan-jalan. Nah, jadi apa itu kebutuhan dasar? Jadi kebutuhan dasar ialah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan biasanya memiliki tujuan. Nah, ketika tujuan dari tindakan kita tercapai, maka kebutuhan kita akan sesuatu tercapai juga. Contoh, misalnya, kenapa anak-anak mengambil makanan teman? Oh, karena lapar. Ketika kalian lapar, kalian makan, maka kebutuhan kalian terhadap makanan tersebut terpenuhi. Kenapa harus makan? Ya karena saya harus hidup seperti itu. Berikutnya, nah di sini ada cerita, ya. Jadi cerita ini tentang seorang anak. Nah, temannya di sini berkata, "Duh, kamu ini tadi terlambat, gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan. Aduh, Bom-Bom selalu saja buat garing, padahal sudah sering dinasihati guru." Nah, nama anak yang berbuat garing itu namanya Bom-Bom. Kemudian Bom-Bom berkata, "Ya deh, maaf, lain kali tidak aku ulang." Nah, kira-kira kenapa Bom-Bom? Saya lanjut untuk posisi kontrol
restitusi, yaitu ini budaya positif yang keempat. Jadi Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Jadi kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini yang perlu kita pahami ya Bapak Ibu. Jadi 5 kontrol ini penting bagi anak-anak kita dan bagi kita sendiri sebagai pendidik. Jadi kita ibaratnya di sini ya harus memenuhi ini tadi, kelima: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi bisa masuk ke dalamnya semua di situ. Jadi menghukumnya karena apa? Pembuat rasa bersalahnya itu bagaimana? Kita juga bisa menjadi teman. Jadi tidak hanya penghukum saja. Terus kita bisa juga memantau dan juga sebagai manajer, pemimpin. Jadi kita menangani anak yang bermasalah. Jadi penanganannya juga berbeda-beda. Jadi kita menangani anak itu tidak langsung kita misalnya dengan dengan si A, misalnya dengan perlakuan Z, kita tidak bisa menyamakan kita nanti kalau si B itu punya masalah dengan perlakuan Z juga. Jadi kita kita harus bisa sebagai ini, harus posisi kontrol restitusi ini. Jadi itu bisa dilihat, ada videonya. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Ganti rugi. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini Bapak Ibu, jadi bedanya menghukum, rasa bersalah, dan teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Pak Budi, Pak Soleh. Saya Bu. Kamu malah bisa melakukan kelima hal tersebut. Nah, ini sebagai latihan. Jadi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini. Jadi kata-kata kita bisa diterapkan di sini Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Jadi biar anak-anak tadi kalau di ke disiplin positif berarti penghargaan itu tadi ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan kita sebagai pemimpin, manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum, tetapi halus Bapak Ibu. Nah, semoga setelah adanya ini kita semua bisa melakukan 5 hal ini terhadap anak didik kita.
kita semua. Kita lakukan aplaus Bapak Ibu buat kita semua. Terakhir, segitiga restitusi. Jadi terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi. Jadi 3 langkah ini, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nih kemarin segitiganya. Jadi ini kasus yang melibatkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini asli kasus yang ada di sekolah kita. Kemarin itu ini permasalahannya ada siswa kelas 12 TKR 1 yang belum menyelesaikan PR matematika yang diberikan oleh Ibu Sumiati. Dia ingin dengan jujur mengakui kesalahannya. Kejujuran Adam menunjukkan bahwa dia memiliki integritas dan tanggung jawab terhadap tindakannya walaupun itu berarti menghadapi konsekuensinya. Ini adalah langkah pertama yang baik untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan. Itu. Nah, jadi nanti ini bisa berperan semuanya dari guru mapel, wali kelas, dan BK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Gimana kabarmu hari ini? Baik, tapi saya ingin mengakui sesuatu. Kemarin saya lupa mengerjakan PR matematika dan saya merasa bersalah. Saya menghargai kejujuranmu dan mengakui kesalahan adalah langkah yang pertama yang penting. Apa yang kamu pikirkan saat lupa mengerjakan PR? Mungkin saya terlalu sibuk bermain game dan menunda-nunda waktu. Saya memahami apa yang terjadi adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa yang bisa kamu lakukan agar ini tidak terjadi lagi? Mungkin saya akan mencoba membuat jadwal harian yang lebih disiplin dengan waktu saya. Oke, itu ide yang sangat bagus, Dan. Mari kita buat rencana bersama agar kamu bisa lebih konsisten. Ingat, kita sudah membuat keyakinan kelas bersama. Tujuan kita adalah belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Oke, tetap semangat ya. Siap. Kasus yang kedua, pada saat pelajaran matematika, saat diajar oleh Bu Sumiati, terjadi insiden yang tidak menyenangkan. Di tengah diskusi kelompok, Adam mengucapkan kata-kata kasar dengan suara keras sambil memukul meja. Setelah pembelajaran selesai, Bu Sumiati memanggil Adam dan menanyakan kronologi kejadian tersebut serta alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Kita simak sebentar videonya, Bapak Ibu. Tadi waktu pelajarannya Bu Sum, saya kok ingin mendengar bahwa tadi melihat kamu berbicara dengan nada keras kepada temanmu di kelas. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Maaf, Bu, saya merasa kesal karena Hanafi tidak mau mendengarkan pendapat saya. Oh, begitu ceritanya. Oke, saya mengerti, Dan. Semua orang bisa merasa kesal. Tapi bagaimana perasaan temanmu saat kamu berbicara dengan nada keras? Dan juga itu tidak sopan, kan? Mungkin dia ngerasa nggak nyaman atau takut, Bu. Benar. Penting untuk kita memahami bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain. Bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan meminta maaf kepada Hanafi dan saya juga tahu itu bahwa tidak sopan. Serta saya akan berusaha untuk lebih sabar lain kali. Itu langkah yang baik, Dan. Dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, kamu sudah memahami apa yang terjadi, merasakan dampaknya, dan sekarang kita mencari solusi untuk memperbaikinya.
Saya percaya kamu bisa melakukannya. Terima kasih Bu, saya akan segera berbicara dengan dia bahwa tindakan saya salah. Oke, terima kasih. Dan kamu jangan patah semangat, lain kali tidak mengulangi lagi. Siap Bu. Sudah ada solusinya, silahkan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih sudah bisa berkata jujur. Baik Bu, terima kasih. Saya akan segera kembali ke kelas. Oke, kita semangat ya. Ya Bu. Demikianlah Bapak Ibu, jadi segitiga resolusi bagaimana penyelesaiannya dengan apa kasus-kasus yang sudah dialami anak didik kita yang istimewa. Jadi semoga dengan diseminasi budaya positif ini ke-6 yang sudah saya sampaikan tadi bisa panjenengan terapkan di sekolah, di kelasnya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran. Monggo silakan untuk umpan balik terhadap materi ini, satu sebagai atau dua orang sebagai umpan balik atau refleksi. Positif tadi ya, itu kan Yeah. ada 5 tadi ya. Jujur, kalau saya semua jujur. Yang awal tadi itu. Yang mana Bapak keyakinan, kebutuhan dasar, Yang positif tadi apa? disiplin positif. Nah, iya. Oke, monggo. Oke, jadi disiplin positif tadi kita masuk yang 5 restitusi tadi. Yang restitusi ya. Oke. Jujur ini saya baru mengenal yang dengan sampaikan ini, dan saya ya sendiri dengan buat apa namanya video dengan anak-anak itu berulang-ulang dan beberapa kelas. Ya memang ini baik ya kalau kita terapkan betul gitu, cuman kelihatannya pelaksanaannya ya semudah yang dengan bicarakan. Jadi gak gampang, tapi ya kita harus tetap mencoba. Yang namanya positif kan dicoba ya. Kelihatannya kalau saya juga akan mencoba. Jadi ini kan memang sengaja dikasih saya kan, saya hobi paling negatif. Tapi saya tetap akan mencoba. Ya, pertama makna disiplin dalam macam itu ya termasuk di dalamnya, walaupun lebih luas sebetulnya. Kalau dengan terangkan di sini semua, wah ya panjang. Tapi saya sebagai guru tentu akan melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan yang diseminasi ini. Ada tadi mulai dari pembuku terus sampai manajer, kelihatannya kok elegan ya manajer tadi. Cuman itu kan butuh pemikiran dalam, karena untuk membuat nilai positif kita ditularkan ke anak, sistem manajer gitu. Iya, manajer. Itu butuh pemikiran dalam dan case per case ya, kasus satu persatu. Dan beberapa sudah saya coba di beberapa kelas termasuk penilaian. Makanya untuk membuat anak merasa jadi positif semua itu kan, nilai itu kan sekarang tidak poin ya, tapi tidak angka mutlak gitu. Bukan angka mutlak, bukan angka 70, tapi kan proses. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Bu Sum. Saya melihat banyak hal-hal baru, walaupun mungkin sudah kita lakukan, cuma kan tidak ngerti ya namanya istilah. Yang penting dari saya semoga ini bisa untuk menjadi kebaikan kita semua, nilai-nilai positif yang dengan menurut saya gitu aja. Terima kasih Bu Sum. Aplaus buat Pak Diri. Luar biasa ya, Bapak Ibu yang hebat. Jadi demikianlah tadi umpan balik berkaitan dari budaya positif. Semoga dengan penyampaian budaya positif ini yang ada 6 item tadi bisa kita laksanakan dan bisa
anak-anak didik kita bisa menjadikan sesuai dengan visi kita, yaitu berteman, berakhlak mulia, terampil, dan mandiri. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa itu budaya positif di sekolah, sehingga kita bisa nanti membentuk karakter siswa unggul mulai dari kelas. Sebelum kita tutup dengan doa, kita tepuk tangan lagi ya Bu. Bapak Ibu, tapi tangannya jempol. Iya, tepuk tangan. Jadi tepuk tangan. Jadi salam apa? Semangat jempol. Jempol. Jadi Bapak jenengan ngejawabnya jempol juga. Jadi nanti, wow keren gini semua ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai. Tepuk tangan. Jempol. 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 Mudah-mudahan ini ya. Sebagai penutup yaitu ada doa dipimpin oleh Bapak Sarjono SAG kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Bagi yang beragama Islam, kita baca doa kafaratul majlis. Yang beragama non-Islam dipersilahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya. Mari yang beragama Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita semua, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima